Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadian Mahfil Saragi, NIM 0506203123 dari kelas manajemen D. Baik, di sini saya akan mulai video saya yang berjudul Islam dan ekstremisme dan separatisme. Langsung saja, dalam permulaan pembicaraan tentang ekstremisme dan sikap moderat ini, kita mulai dengan firman Allah. Artinya, dan demikian pula kami menjadikan kalian sebagai umat yang moderat supaya kalian menjadi saksi-saksi atas manusia. Al-Baqarah ayat 143. Al-Khatib Al-Baghdadi meriwayatkan dengan sanadnya dari Musa Ibnu Yasar, salah seorang ulama terkemuka di kalangan ulama salaf, berkata, "Janganlah kalian mengambil ilmu kecuali dari mulut para ulama." Juga berkata, "Yang mengambil ilmu dari buku-buku tanpa guru, maka ia adalah salafi, dan siapa yang mengambil bacaan Al-Quran dari mushaf tanpa guru, maka adalah seorang mushafi." Al-Imam Muslim dalam Mukadimah kitab Sahih yang meriwayatkan dari seorang tabi'in agung, Al-Imam Muhammad Ibnu Sirin, bahwa ia berkata, "Sungguhnya ilmu adalah agama, maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian." Al-Imam Al-Hawawi dalam risalah Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berkata tentang Islam, "Dia agama Islam antara sikap berlebih-lebihan, al-ghulu, dan sikap tidak peduli, al-takhsir, dan di antara keyakinan tasbih dan keyakinan ta'lil. Allah tidak menjadikan dalam agama ini sesuatu kesulitan, tetapi ia dengan kelembutan dan sikap menghargai dalam menghidupkan para makhluknya. Sikap berlebihan tidak lain kecuali sebuah kesesatan dari perangkap iblis. Maka hindarilah keburukan fitnahnya. Jika engkau mendengar perkataan iblis dalam apa yang ia bisikan atau apa yang nasihatkan dari petunjuknya, maka engkau akan meraih dengan segala penyesalan. Ia membisikkan tujuan yang baik, padahal sebaliknya urusan adalah pertengahannya. Maka hindarilah sikap berlebih-lebihan dan jauhilah bisikan tipu daya iblis tersebut. Ekstremisme di masa dahulu. Beberapa golongan manusia, termasuk datangnya fitnah yang dibawa oleh Musailamah al-Kadzdzab. Setelah itu juga terjadi fitnah pemberontakan terhadap Amir al-Mu'minin Ali bin Abi Thalib. Dalam hal ini Rasulullah menyatakan dalam hadis tentang Ammar dan Yasir yang saat itu berada di barisan Ali bin Abi Thalib. Kasihan Ammar, ia akan dibunuh oleh kelompok pemberontak. Ia mengajak kelompok pemberontak tersebut ke surga dan mereka mengajaknya ke neraka. Di antara ekstremisme dalam masalah akidah masa dahulu setelah turunnya wahyu atas Rasulullah adalah fitnah Musailamah al-Kadzdzab yang mengaku dirinya seorang nabi. Demikian pula pengakuan kenabian dari istrinya yang bernama Sabah binti Al-Harits ibnu Suwaid. Pengakuan serupa juga dari Al-Aswad ibn Zaid al-Ansi, seorang pendusta berasal dari San'a yang kemudian dibunuh oleh Farus al-Dailami.
Ekstremisme juga terjadi di akhir periode kehidupan sahabat Rasulullah adalah fitnah yang dilancarkan oleh Ma'bad al-Juhani, Ghailan al-Damashqi, dan Al-Ja'ad ibn Dirham. Mereka adalah antara orang yang berpaham menyeleneh dalam masalah qadar. B. Ekstremisme dalam akidah dan furu'. Ekstremisme juga terjadi dengan datangnya fitnah kaum Khawarij. Kelompok ini telah mengkafirkan sahabat Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, dan 2 orang sahabat jurutah Kim, Abu Musa al-Ash'ari dan Amir ibn al-As. Demikian pula kaum Khawarij ini mengkafirkan semua orang yang terlibat dalam perang Zamal, mengkafirkan sahabat Tahlah ibn Ubaidillah, Zubair bin Al-Awwam, Aisyah, dan semua orang yang menyetujui tahkim. Kaum Khawarij berkeyakinan bahwa pelaku dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil, telah menjadi kafir. Kemudian kaum Khawarij ini terpecah belah menjadi sekitar 20 kelompok, satu sama lainnya saling mengkafirkan. Ada 2 golongan yang keduanya tidak memiliki bagian dalam Islam, Al-Qadariyah dan Al-Murji'ah. Hadis ini disahihkan oleh Al-Hafiz Abu Al-Hasan Al-Khattan dan dikutip oleh Al-Imam Abu Hanifah dalam beberapa risalahnya dalam masalah akidah. Di masa sahabat Ali ibnu Abi Thalib juga terjadi fitnah dari kaum Sabaiyah. Mereka adalah pengikut Abdullah ibn Sabah. Mereka mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah Tuhan yang memberi rezeki, yang menghidupkan, dan yang mematikan. Sebagian dari mereka kemudian dibakar hidup-hidup oleh Ali ibn Abi Thalib, termasuk Abdullah ibn Sabah yang dibunuh olehnya. Ekstremisme juga terjadi dari fitnah yang disebarkan kaum Murji'ah. Mereka adalah kelompok yang mengatakan bahwa dosa sebesar apapun yang dilakukan seorang muslim maka tidak akan disiksa dan tidak masuk neraka. Mereka mengatakan sebagaimana kebaikan tidak memberikan arti sedikit pun dilakukan dalam keadaan kufur. Demikian pula keburukan dan dosa-dosa besar tidak akan memberikan pengaruh sedikit pun selama adanya keimanan. Artinya menurut mereka orang-orang mukmin pelaku dosa besar tidak akan masuk neraka dan tidak akan disiksa. Ekstremisme dalam lapangan praktis. Setelah memahami paham-paham ekstremisme yang terjadi di masa lampau, juga paham ekstremis yang terjadi masa sekarang dari kelompok yang mengkafirkan seluruh kaum muslimin seperti bernama Jahirah Al-Takfir Al-Mutlaq, Jamaah Al-Takfir wal Al-Izrah, Hizb Al-Ikhwan, dan lainnya. Kelompok-kelompok tersebut berkodok mengatasnamakan dan diri mereka sebagai gerakan kebangkitan Islam atau kebangkitan kaum muslimin. Di sini kita perlu waspada terhadap bahaya yang mereka hasilkan dalam kehidupan orang Islam banyak. Sikap mereka dalam mengkafirkan dan menyesatkan orang di luar mereka karena tidak memakai hukum Allah sebagaimana mereka sangka adalah sebab bagi beberapa negara Arab dari terjadinya berbagai peristiwa berdarah, dimulai dari peristiwa di Mesir, kemudian di wilayah-wilayah Syria, Jordania, Aljazair, dan berbagai negara Arab lainnya yang telah berlangsung sekitar 50 tahun belakangan ini. Sebab timbulnya sikap ekstrim dan akibatnya. Sebenarnya sebab dan dari adanya sikap ekstrim tidak hanya satu masalah saja. Dapat banyak sebab yang melahirkan sikap semacam ini. Dapat terkait dengan masalah personal, sosial, historis, politik, dan lain sebagainya. Sama lain dari sebab-sebab tersebut saling berkaitan, tidak seharusnya kita hanya memperhatikan satu sebab dengan mengabaikan sebab-sebab lainnya. Beberapa sebab diantaranya sikap ini tertimbul karena latar adanya rasa haus terhadap kekuasaan, kepemimpinan, atau popularitas.
Dapat pula timbul akibat kesenjangan sosial, golongan masyarakat dililit dengan kemiskinan, rasa terpinggirkan hingga karena tuntutan perut lapar saja. Dapat pula timbul dari akibat rusaknya sistem pemerintah, kezaliman dan kewenangan mereka terhadap hak kelompok rakyat. Dapat pula timbul karena pemahaman yang salah terhadap teks-teks syariat dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi, seperti pemahaman terhadap maknanya zahirnya yang dapat menimbulkan paham-paham bertentangan satu teks dengan teks lainnya. Dapat pula terjadi karena kesalahan mendasar dalam menuntut ilmu agama, seperti kepada mereka yang bukan ahlinya, atau kesalahan dalam menafsirkan ajaran Islam itu sendiri. Demikianlah hasil dari penjelasan saya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.